Dunia anime penuh rahasia, dan di balik setiap kisah, selalu ada fakta yang belum kamu tahu. Selamat datang, di dunia ini penuh dengan ras kuat elf, beast, dan demon. Tapi di antara mereka, manusia hanyalah makhluk terlemah Light. Seorang manusia biasa, bermimpi menjadi pahlawan. Ia bergabung ke guild, dan ikut dalam tim ras campuran. Tanpa tahu bahwa petualangan pertamanya akan berakhir dengan pengkhianatan. Light yang sedang berjalan di kota manusia kecil dengan senyum harapan. Hari ini, ia akan bergabung dengan Partai Gathering of the Races, persatuan berbagai ras, sebagai manusia terpilih. Namaku Light. Aku datang untuk mendaftar menjadi pahlawan. Giftmu. Mugen Gacha. Kemampuan acak, itu cuma keberuntungan, bukan kekuatan bertarung. Manusia lemah, masih aja mimpi jadi pahlawan. Pasti bakal mati di dungeon pertama. Selesai mendaftar Light, menunjukkan skills miliknya, dan mencoba gacha keberuntungan dia. Malah keluar barang yang aneh, dan sangat tidak berguna. Tapi tak putus asa. Dia tetap diberi kartu petualang, dan siap melanjutkan misi. Kasihan MC ganteng kita malah diremehkan lagi. Light kemudian sedang melihat, misi apa ya yang kira-kira cocok untuk petualang pemula seperti dirinya. Ramai sekali yang sedang memilih misi untuk masuk ke dungeon. Awalnya dia memilih misi untuk mengangkut barang berat hasil jarahan dungeon karena bingung, tidak punya anggota party. Dia bekerja dengan keras dan yakin agar bisa mendapatkan uang untuk menginap dan makan di kota ini. Light bekerja dengan sangat rajin. Di perjalanan, malah ketemu preman serigala yang menguasai jalanan dan meremehkan Light. Mereka memarahi Light dengan sangat menyeramkan. Light sangat ketakutan. Premanisme ternyata juga ada ya di dunia anime. Bukan cuma di Konoha. Uang Light malah dipala sama serigala jelek itu. Dan Light kemudian dihempaskan ke jalanan terjatuh. Aduh, gak tega bang lihat MC. Kita dibikin kayak gini ya. Kemudian Light dipanggil oleh kelompok elit beranggotakan berbagai ras. Mereka baru saja kehilangan satu anggota dan membutuhkan pengganti. Hei manusia, kau punya gift yang unik, kan? Kami sedang butuh tambahan orang untuk misi di dungeon kuno. Kau manusia, tapi giftmu unik, bergabunglah dengan kami. Light merasa bangga. Ia yakin ini adalah kesempatan untuk membuktikan manusia pun bisa hebat. Montage, latihannya bersama anggota partai. Elf memanah, Dwarf menggunakan kapak berat, Beatrice melakukan loncatan luar biasa. Light masih manusia biasa, sedikit canggung, tapi semangatnya besar. Mereka tiba di dungeon dengan petir yang mengerikan, suasana yang sangat mengerikan. Light tampak terlihat sangat takut, dan dia masih kebingungan. Tiba-tiba makhluk ular kepala 3 menyerang Light. Tanpa skill dia harus apa? Temannya si serigala malah melindunginya, dan sok keren jadi jagoan. Si elf menembakkan panah. Kemudian Light merasa sangat tidak enakan. Dia berkata maaf ya. Aku cuman adi beban di party kita. Temannya berkata, tidak apa-apa, kami menyukaimu Light. Elf yang sok cantik itu menyemangati Light dengan iming-iming dia menyukai Light. Sang MCI pun semangat kembali melanjutkan petualangan mereka. Dan teman-temannya juga mendukungnya. Apalagi si serigala sok keren itu kelihatan bangga main dramanya. Mereka tampak bercanda Light, kemudian menyiapkan makanan dan mencoba untuk mengajak temannya beristirahat. Namun, tak disangka, inilah yang terjadi. Si serigala jelek mulai kelihatan buasnya. Serigala berbulu domba tersebut seperti ingin menyudutkan Light. Elf jelek itu mulai menunjukkan sifat aslinya, sangat busuk dan kelihatan jahat, benjit. Temannya yang lain juga sok jagoan, ngatain Light. Beban enggotin Light bow, ngatain makanan Light. Tidak enak, mereka emang tidak punya perasaan sok jagoan bank. Ternyata malah Light dikhianati oleh temannya sendiri. Mereka padahal sangat dipercayai oleh Light, udah dianggap keluarga sendiri. Malah kayak begitu. Bikin kesel banget. Ragnar, anggota tim ras beast, wajah setengah serigala yang selama ini terlihat garang tapi terlihat teman bagi Light. Ragnar mencondongkan badannya ke depan. Mata kuningnya memancarkan dingin.
Ragnar memotong. Suaranya seperti ranting patah. Kau adalah beban. Giftmu bikin kita berisiko. Di dunia pahlawan, tak ada tempat untuk kelemahan. Ia lalu mengangkat cakarnya, mendekat, dan mau membunuh Light, mencabiknya dengan cakarnya. Light nampak sangat ketakutan, dan kemudian ia berlari ingin kabur. Ragnar mengejarnya dengan pelen-pelen Light dengan luka di wajahnya, dan penuh darah terus berlari ketakutan. Kemudian si elf jelek ingin menembakkan panahnya ke Light. Mereka semua tampak sangat ingin membunuh Light. Setelah kena panah di kaki Light pun merintis sangat kesakitan. Dia dikhianati oleh teman-temannya sendiri. Perlahan-perlahan dia mencoba menjauh untuk kabur. Serigala jelek itu nggak mau ngasih Light kesempatan buat kabur untuk lari. Dia malah menghajar Light lagi. Light tampak terluka sangat parah. Namun si serigala malah makin ngelunjak buat injak si Light hingga Light bertambah berdarah. Sangat kejam si Ragnar. Serigala jelek. Si elf bawel cerewet tersebut nampak menyuruh agar cepat untuk membunuh Light, biar dijadikan tumbal untuk kelanjutan petualangan mereka. Namun Light tak ingin menyerah. Dia tetap ingin kabur dan melanjutkan hidup. Perlahan-lahan, Light ngesot dengan pelan agar tak dibunuh oleh serigala jelek itu. Kemudian, Light sangat putus asa dan udah pasrah. Perasaan yang bercampur aduk membuatnya sangat kesal dan benci kepada mereka. Namun setelah jatuh di bawah jurang terdalam dari dungeon, Light mencoba bangun dan berjalan. Malah muncul sosok monster terkuat di belakangnya dengan 3 kepala dan sangat mengerikan. Dengan monster level 1000 tersebut, Light sangat terkejut dan bingung. Dia harus bagaimana mengatasi ini dengan kekuatan dan skill yang dia miliki. Aku tidak boleh mati, bukan di sini. Lalu, saat tubuhnya hampir menyentuh dasar, tanah bergetar. Simbol bercahaya biru muncul di sekeliling tubuhnya, membentuk lingkaran sihir. Cahaya itu memancar semakin terang, membungkusnya sepenuhnya. Apa ini? Suara misterius bergema di dalam pikirannya. Gift Mugen Gacha telah diaktifkan, mengeluarkan gerbang pemanggilan dimensi. Seketika, ruang di sekitarnya terbelah. Cahaya biru menyilaukan, menelan seluruh tubuh Light sebelum ia menghantam dasar. Dari dalam cahaya, sebuah siluet perempuan perlahan terbentuk, tubuh anggun. Dan kemudian, wanita tersebut membantai si monster dengan sekali libasan ancur. Seketika monster berubah menjadi debu. Wek-wek dibikin Ratamah satu squad kalau kekuatannya OP gini. Ia berlutut di depan Light dengan gerakan elegan. Light menatapnya tak percaya. Suaranya bergetar. Kau, siapa? Perempuan itu menunduk, menempatkan tangan di dada. Suaranya lembut namun tegas. Nama saya Noir. Saya entitas yang lahir dari Gift Mugen Gacha Anda. Light terdiam. Matanya melebar. Cahaya biru di dadanya meredup dan tubuhnya terasa ringan. Semua luka dan rasa sakitnya perlahan hilang. Kau menyembuhkanku? Benar, Tuan Light. Anda telah dipanggil ke tempat yang bahkan para pahlawan pun tak bisa capai. Dunia bawah terlarang, tapi jangan takut. Mulai saat ini, hidup Anda adalah awal dari kekuatan tanpa batas. Light menatap sekeliling. Gua yang tadinya gelap, kini bersinar dengan kristal biru. Ia menggenggam tangannya yang bergetar, lalu menatap Noir dalam. Light. Jadi, ini hadiah dari Mugen Gacha. Noir tersenyum tipis. Tepat sekali. Dan saya hadiah pertama Anda, Tuan. Light berdiri dengan sisa tenaga. Wajahnya kini bukan lagi ketakutan melainkan tekad. Ia menatap ke arah atas dungeon, tempat para pengkhianatnya pergi. Mereka meninggalkanku untuk mati. Tapi dunia malah memberiku kekuatan ini. Saya akan mengabdi hanya pada Anda, Tuan Light. Dunia di atas menolak Anda, tapi dunia bawah akan tunduk pada kekuatan Anda. Light mengulurkan tangan, menepuk bahu Noir perlahan. Kalau begitu, bantu aku, Noir. Kita mulai dari kegelapan ini. Noir membuka matanya perlahan. Simbol sihir berputar di pupilnya, menembus batas dunia. Dalam sekejap, seluruh energi di sekitar Light bergetar.
Tatapan itu bukan sekadar mata. Itu adalah kekuatan kuno yang mampu membaca jiwa seseorang hingga ke dasar kekuatannya. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Noir berbisik. Mulai hari ini, aku akan menjadi pelayanmu. Aku Noir, bersumpah pada kontrak abadi untuk mendampingi tuanku yang memiliki kekuatan. Mogen Gacah, aura biru pekat mengelilingi keduanya, menandai lahirnya kontrak suci yang akan mengubah dunia. Ketika kontrak suci selesai, cahaya biru berubah menjadi emas menyilaukan. Simbol sihir berputar di udara, membentuk lingkaran di atas kepala Light. Udara di dungeon bergetar, seolah dunia merespons panggilan itu. Sampai di sini dulu ya sahabat fakta nomor anime. Kalau rame Mimin lanjut part 2. Bila ada salah pengucapan Mimin, mohon maaf, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. See you Nisan, bye-bye.